Jumpa lagi dengan Abah di channel Koramil Jati Gede. Koramil Jati Gede bekerja sama dengan Yayasan Haji Encek untuk penanaman kacang bintang. Ini lokasinya ya. Lokasinya cukup strategis, juga sangat subur ya menurut pakar pertanian, yaitu khususnya kacang bintang. Kebetulan hari ini tanam perdana dari penyuluh, juga anggota, juga kelompok tani. Mari ikuti bersama penyerahan bibit ya, terus penanamannya. Lokasinya di area Bendungan Jati Gede. Banyak sekali untuk lahan-lahan yang belum terfungsikan, bekerja sama dengan kelompok tani untuk menanam pohon, baik itu jagung, palawija. Kebetulan untuk areal ini untuk penanaman kacang bintang ya, bersama Bapak Yopi ya dari Yayasan Haji Encek yang akan memberikan teknik penanaman. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan benih atau bibit saca ini pada Pak Wadiman selaku anggota Koramil Jati Gede. Bapak Wadiman, semoga tanaman ini yang akan dibudidayakan di wilayah Jati Gede ini akan membawa dampak yang bagus, akan bisa berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jati Gede, dan selaku pembina dari Pak Wadiman dari Koramil Jati Gede akan membawa manfaat yang bagus pula untuk mendapatkan keberkahan dan manfaat yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat petani khususnya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas dukungan bibitnya. Buat tanam di lahan Jati Gede ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berkembang. Amin, amin. Gede ya, lahan di belakang bendungan Waduk Jati Gede. Di belakang bendungan Waduk Jati Gede, yang mana saya atas nama Pak Haji Encek memiliki program untuk penanaman kacang saca ici ini atau kacang bintang. Saya serahkan kepada ketua kelompok saya, yaitu namanya Pak Haji Wahya. Mudah-mudahan bibit yang saya serahkan ke Bapak akan bisa membawa keberkahan, akan bisa membawa manfaat, dan terutama akan bisa menguntungkan untuk kita semuanya. Amin. Saya terima barang ini, semoga jadi berkah bagi kelompok yang ada di sini. Amin. Silahkan Pak, bisa ditanam. Cara penanamannya pertama adalah Ini dibuka. sebentar Pak. Cara penanaman kita buat gali dulu lobangan. Setelah di lubang, sebaiknya kita kasih pupuk dulu, yaitu dengan kohe kambing. Nah, pupuk yang kita simpan di dalam lubang ini diamkan selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu baru bibit yang saya dari polybag ini kita masukkan ke dalam lubang ini. Nah, ada 2 cara. Ada yang penanaman dari benih itu berarti belum berbentuk bibit, dan ada yang langsung dengan bibit. Ini adalah asalnya dari benih juga. Nah, kalau misalkan nanti kita tidak memungkinkan untuk langsung mendapat bibit, berarti kita nanamnya benih. Benih itu bisa beberapa cara juga. Ada yang benih begitu setelah direndam kita tanam, ada yang menunggu setelah keluar kecambahnya, dan ada yang menunggu setelah keluar daun empatnya. Tapi yang praktis begitu kita rendam, kita semes sebentar, kurang lebih 1 minggu, baru kita masukin, ini akan lebih cepat keluar daunnya. Demikian, bismillah, akan kita penanaman perdana oleh Pak Haji. Silakan Pak Haji. Dibuka itunya jadi gini Pak Haji ya. Gini, pertama angkat dulu, ini angkat dulu. Nah, misalkan ini kan pupuk kan dulu ya. Pupuk ya. Pupuk ya. Kayak kambing ya. Ya, maka ini udah ada pupuk ya. Kemudian ini cara pertama, yang pertama adalah kalau pakai biji ya. Nanti ini deh dicolok segini, Ya, dicolok. kasih media yang tadi saya bilang Iya. masukin ke sini, baru biji masukin sini, langsung gini kan udah. Ya. Nah, sekarang yang cara kedua itu dengan ini, silakan.
Ini dibuka. Ya, begini aja caranya begini. Begini, set, Oh ya. ronggangkan gini, tarik. Coek, ini coek, up, gas, up. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup satu. Yang kedua Pak, Bapak nanti yang nanam. Itu Bapak, itu lagi Pak, Bapak yang nanam. Tahanan atau apa tahanan pegangan ya nanti akan merambat ya untuk Itu tadi lagi botolnya Pak. ininya ya untuk pohon kacang bintangnya ini. Nah seperti ini ya nanti akan merambat. Nah ini dari sini ke sini setengah meternya Pak ya. Nah ini Sok tarik aja, siap Pak, ini, Pak. dibikin tiang-tiangnya ya kayak Pohon pisang. ya bisa dimanfaatkan dengan Tarik ke sana, Pak. kayu pohon singkongnya ini ya bisa dimanfaatkan ya. Dan bekas ini Pak keluar asap blower angin dari dalam terowongan keluar. Nah, kita dari kejauhan ya ini yang paling praktis ya. Nah ini nanti akan merambat pohon kacang bintangnya ini ya. Cukup sederhana ya karena dengan teknik bikin tiang seperti ini untuk perambatan kacang bintang ini akan lebih efektif efisien ya terutama dalam pemuruningan ya. Nah, untuk pemotongan pohon daun-daun atau dahan yang sekiranya menghambat gitu ya. Seperti ini ya. Jadi dikasih tali tiga jajar ya. Jadi ada pohon 1 dan pohon 2 ini. Nah, seperti ini ya sebagai gambarannya ya. Di atas Pak, jangan jawabnya salah. Di atas, paling atas. Nah, di atas jadi ada yang tali yang horizontal dan ada yang vertikal. Setelah dibikin yang tali yang horizontal nanti dikasih tali yang vertikal demikian. Jadi tali yang vertikal ini harus dekat dengan pohon ya. Pohon Lama-lama kan gede. Gini aja Pak, gini aja Pak. pohon kacang bintangnya ini terus dibantu ya, dibantu dengan kita agar nantinya bisa merambat seterusnya. Nah ini ya detailnya seperti ini ya, sudah dikasih jalan ya untuk merambatnya. Sangat mudah sekali ya. Berarti nanti naik ke sini Pak ya. Pertama naik, setelah Gitu. naik ini lepas aja nggak masalah Pak. Langsung ke sana ya. Jadi nggak perlu harus dikaitkan ke bambu. Orang lain kebanyakan selama ini pada dikaitkan ke itu yang salah itu karena rusak nanti di batangnya. Ke atas Pak. Itunya di putar Pak. Kita coba. Terus atas. Ya. Terus nanti yang untuk ini kuncinya makanya biasa. Nah, masukin sini. Sip, ya. Sip, udah aman. Aman. Seperti ini ilmunya. Terus Ya. panjang ke sana bisa tergantung lahan. Tergantung lahan. Nah nanti dari sini ke sini 70 cm jaraknya disekat lagi nanti. Nah dari sini ke sini 50 cm tingginya ini 2 meter. Meter 90 bisa. Jadi kayaknya lebih banyak untuk daripada dikurini yang berunduk di bawah ya, lebih banyak hasilnya yang merambat-rambat itu. Iya, jadi usahakan nanti dalam satu
rambatan, misalkan ini kawatnya ya, itu jangan lebih dari 3. Kalau 3 itu kurang maksimal hasil buahnya, jadi maksimal 3 aja. Kalau yang misalkan mau merambat ketiga, alihkan ke yang rambatan yang lain. Itu pola yang dengan pakai rambatan. Nah, kalau pola yang dengan tidak pakai rambatan, maksudnya gini Pak. Nanti setelah ini ini masih ceritanya dulu sebentar, saya belum selesai. Ini tadi dari sini ke sini adalah di stack ya Pak ya. Ya. Sepanjang 1 meter sampai 1,60 m. Sehingga kosong. Kosong. Jadi setelah meter 60 sekitar segini lah ya. Sekitar segini sampai 60 ya mungkin ya. Antara lah segini lah ya. Segini lah sekitar 60 misalkan. Jadi kosong tanpa ada batang, tanpa ada batang, tanpa ada daun nanti. Sambil jalan setelah usia 3-4. Jadi sambil ini sudah menjelang 4 bulan misalkan kita pruning supaya nggak lebar gitu Pak nantinya. Nah, ya gitu nanti sehingga dia akan banyak cabang-cabang di sini dikait-kaitkan di sini Pak. Perlawanan. Nah, itu yang dengan cara pakai. Nah, kalau dengan tidak cara seperti ini Pak, contohnya ini misalkan tanamannya kan nanti bisa cabang banyak ya, itu adalah dipotong, kita ngandalin batang sekundernya Pak. Jadi nanti banyak batang sekunder. Nah, batang sekunder itu yang akan menentukan hasil. Yang kesana potong aja, motongnya misalkan kan itu bisa sampai 12 meter Pak, potong aja nggak masalah. Dia nanti akan mengkerdil dan akan menumbuhkan batang-batang sekunder. Paham ya Pak ya? Maksudnya gitu aja. Yang seharusnya tadi misalkan manjang, kemudian dia akan keluar batang-batang sekunder, sekarang dipendekin, misalkan manjang 19 meter, kita potong setengahnya juga berani, nggak masalah. Dia nanti pasti akan tumbuh batang sekunder, sehingga nanti ngebrobjok ini. Itu kalau tidak dengan cara seperti ini.